Oke guys, kembali lagi sama gue Michael dan Gua gue Mimpi. Oke, lo udah lama? Jangan sentuhan ya kita. Lu bolak-balik Depok gua takut. Gue juga baru pulang dari Cina, gue juga dari takut sih. Ya, gua udah sebentar lebih di sini. Oke, siap. Oke guys, sekarang kita mau bahas nih namanya yang lagi viral itu virus kita corona atau disebut dengan Virus COVID. kita jangan Oke, COVID-19 ini kita mau bahas nih sebelumnya. Oke, sebelum bahas gue mau nanya dulu nih beberapa pertanyaan teman gue ini. Oke, bagaimana perasaan Anda pertama kali mengetahui virus COVID-19 ini? Pertama kali sih kan waktu gua tahu itu gua masih di Cina kan. Gua masih kuliah. Waktu itu baru mau pulang libur. Pertamanya yang gua pikir nggak akan bakal seperti ini kan. Oke. Makanya gua tadinya nggak mau pulang. Oh. Dan tetap stay di sana. Pertamanya sih gue masih santai-santai aja seperti orang Indo biasanya. Oke. Terus apakah kampus kamu itu jauh dari Wuhan sendiri yang sebagai penyebabnya? Jauh banget kampus gue. Oh, jauh banget. Kalau lihat dari peta ini sekitar 2.600 kilo. Wow. Kalau Pulau Jawa 3 hari 4 kali balik. Pulau Jawa putarin dari ujung ke ujung. Oke, berarti masih aman, cuman belum khawatir pada saat itu ya? Iya. Oke. Lalu apakah semua kegiatan berjalan dengan normal di sana? Nah sebenarnya kan pas pertamanya itu masih normal karena kan kita nggak tahu kalau virusnya itu bisa nyerang dari manusia ke manusia. Oke. Nah terus sekitar mulai tanggal belasan, nah itu kan mulai kesebar juga ke negara-negara lain. Nah di sekitar tanggal belasan sekitar sebelum 20 itu, nah Wuhan itu udah mau di lockdown ya. Sekitar 20 apa sebelum 20 di Wuhan itu udah di lockdown. Oke. Dan kota-kota lain pun udah mulai sepi. Dan waktu saat itu sih kampus masih menganjurkan supaya menghindari keramaian, kurangin keluar, dan kalau keluar pakai masker. Nah saat itu gue masih beli masker, gue masih ketemu tuh. Oke. Gue beli dua pak itu sekitar isinya 20 satu pak. Apakah termasuk langka masker di sana? Waktu itu masih belum. Oh, waktu itu masih belum. Waktu itu gue masih sekitar tanggal belasan, gue lupa pastinya berapa, sekitar tanggal belasan gue masih dapat sekitar 20 kuai, sekitar 40.000, isi 20. Wow. Jadi satunya 2.000. 2.000. Oh, Masih murah bahasa Indonesia sih. Oke. Nah, di Indonesia lagi viral, terutama di kereta-kereta transportasi umum menggunakan masker. Bagi Anda sendiri, apakah masker itu sangat berguna menghadapi virus corona ini? Menurut gua itu sangat penting. Sangat penting ya? Sangat penting. Oke. Menurut gua kalau lu kena nggak kena itu pakai masker sih sangat penting. Karena apa? Gua ngeliat dari yang Cina sebegitu cepatnya kan menyebarnya. Iya. Dan setelah dianjurin semua pakai masker, semua benar-benar pakai masker, mau orang sakit mau nggak harus pakai masker. Nah dari situ tuh udah mulai kelihatan lonjakannya tuh udah mulai nggak terlalu parah. Oke. Dan kalau kita lihat di negara lain pun juga cepat ya. Apa ya? Kayak di Korea, di Italia kan penyebarannya juga cepat banget penyebarannya. Nah gue juga nggak tahu kan di sana itu mereka pakai masker atau enggak, gue nggak tahu. Cuman mungkin kalau mereka istilahnya nggak pakai masker, nah itu udah terbukti banget kalau masker itu penting. Jadi masker itu hanya untuk mencegah Kita juga, dan kalau kita pun sakit batuk biasa atau kita kena kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita istilahnya batuk di masker ya kita doang yang kena. Oke, itu pendapat Anda ya. Berarti pemerintah saat ini agak sedikit salah dalam statementnya bahwa masker hanya diuntukkan untuk orang sakit. Sebenarnya kalau Iya, dulu ya. kalau dulu iya benar. Kalau dulu benar. Kalau dulu iya benar, masker itu hanya untuk orang sakit dan suster di rumah sakit, dokter ya. Oh iya betul. Iya. Karena mereka ngapain ke dokter? Karena mereka juga jaga-jaga, antisipasi dong. Nah karena sekarang ini dengan virus ini yang penyebarannya begitu cepat, ya otomatis kita sebagai orang biasa pun harusnya menggunakan masker. Dan gue cukup kecewa juga karena pemerintah agak lambat buat nanggepin mereka yang jual masker, mereka yang nimbun masker jual dengan harga selangit banget. Bahkan dijadikan bisnis tuh harganya melonjak. Iya, selangit banget. Itu. Coba kita lihat sekarang di jalan itu orang jarang banget pakai masker. Iya. Jarang banget. Tapi kenapa nyarinya setengah mati? Iya. Dan harganya pun mahalnya nauzubillah men, satunya 6.000 gitu. Masker dan jahe sekarang yang 1 Ya. kilonya 80.000. Ya. Oke, kembali lagi ketika saat Anda kuliah di sana.
bagaimana yang Anda lakukan saat di sana agar tetap sehat? Pertama sih gue selalu ngikutin anjuran kampus kan. Kalau kampus itu selalu bilang dari awal itu kita nggak boleh keluar kampus kalau nggak penting, stay di dorm. Dan keluar gue waktu itu cuman buat beli bahan baku makanan. Itu pun bahan bakunya doang, makannya tetap di dorm masak sendiri. Dan jalanan emang sepi banget ya. Gue keluar harus pakai masker, tetap pakai masker, pakai sarung tangan, baju yang habis keluar gue pakai langsung gue Tapi cuci. di sana tidak ada kejadian seperti Indonesia panik buying seperti itu, panik yang membeli sampai rusuh di supermarket, tidak kan sampai di sana? Enggak, Atau karena gue melihatnya pemerintah sana ngejamin stok bakal terus ada. Nah, Dan harga stok itu normal. Oke. Di sana itu si buah di sana itu sampai tanggal tanggal berapa ya, tanggal 4 Februari gue terakhir di sana. Oke. Tanggal 2 hari sebelumnya itu gue sempat beli stok yang sekiranya cukup buat 2 minggu. Gue beli banyak karena apa, mengantisipasi supaya nggak banyak keluar Keluar dom itu. iya. Ya, Tapi oke. yang namanya panik buying juga harga pun tetap normal. Nah, itu bagus ya. Dan Indonesia pun sekarang terapkan seperti itu ya. Jangan Harusnya seperti panik itu. seperti itu, dan Nah, itu berlebihan iya. dan egois itu melakukan panik buying tersebut. Dan harusnya pemerintah harus bisa kontrol harga sih gitu. Nah, itu ya, harga juga betul. Oke, saya setuju. Nah, kemudian jadi just info juga bahwa teman saya ini kuliah di Jiangsu, di Jiangsu. provinsi Harbin, Cina. ya, dia itu perbatasan dengan Rusia juga. Iya. Dan suhu di sana minus sampai bisa 30. wow, minus 30 katanya. Oke. Oke, kenapa kamu memutuskan untuk pulang di samping dari diliburkan kuliah itu? Bisa jadi kamu bisa bermain di sana atau pulang ke Indonesia atau emang Kan nggak bisa main. bisa main. Oke. Yang pertama gua karena di sana bosan juga kan. Oke. Bosan juga, nggak boleh keluar, Hmm. harus benar-benar di dorm. Hmm. Dan di dorm pun ya namanya kita di dorm pun gue masih takut dengan, karena gue kan nggak selalu ketemu sama teman-teman gue yang kamar lainnya. Gue nggak tahu aktivitas apa yang mereka lakukan kan. Ya sedikit takut juga takut ada yang terkena gitu kan. Oke. Tapi sampai saat ini puji Tuhan di kampus gue, di dorm gue, mahasiswanya nggak ada yang kena. Oke. Tapi kenapa gue pengen pulang, karena gue ngeliat lonjakannya cukup besar. Oh, Ya, iya. dari sebelumnya itu pertama itu ratusan gue santai-santaian. Terus tanggal 26 bulan Januari itu udah nembus 1.300. Melonjak banget berarti ya. 1.300 itu udah 26 itu ya, pertama itu diketahuinya 31 Desember kan. Nah, berarti sekitar 26 hari itu udah 1.300. Oh. Nah, terus sekitar gue memutuskan balik itu sekitar tanggal 4 ya. Itu kalau nggak salah udah lebih dari 5.000 atau lebih dari 10.000 yang kena. Iya. Nah, Dan itu Anda masuk tepat juga pulang sebelum Indonesia melakukan stop penerbangan Nah, dari Cina ke Indonesia. karena Indonesia, itu gue Cina. pulang, karena itu juga faktornya. karena Oke. gue lihat berita pun Indonesia itu udah terakhir. Iya, terakhir Tanggal 5 itu udah terakhir penerbangan. Ya, jam 12 malam. Ya. Jam 12 malam. Gue beli tiket itu tanggal 5 subuh. Oh, masuk. Oh, dalam Gue banget. udah nggak bisa balik Indo langsung dari Cina. Ya, transit dulu ya. Gue jam 12 malam cari-cari tiket, jam 2 akhirnya dapet buy. Gue beli jam 2 langsung packing. Oke. Jam 4 pagi gue langsung berangkat. Oh. Karena gue itu kan ya takutnya di situ kan. Iya. Karena kalau Indonesia udah ditutup, negara-negara lain pun nanti bakal ditutup. Iya. Nah, gue benar-benar terjebak di pulang. sana, Iya. nggak bisa pulang. Iya. Nah, terus dari situ gue lihat gue bisa ke Malaysia. Malaysia itu masih buka. Oh, oke. Jadi gue transitnya Masih di Malaysia Malaysia. tanggal 5 subuh gue di Malaysia. Dari Malaysia baru gue terbang ke Indo. Oke. Lu sempat mampir ke Bali dulu ya untuk mengkarantina diri sendiri ya. Iya. Betul ya. Oke. Sebelum balik ke Bogor. Hmm. Nah, kembali ke Indonesia. Melihat perkembangan nih, saya lagi buka data dari WHO. Indonesia saat ini sekarang tanggal 14 Maret ya, udah terkonfirmasi sebanyak 69 orang 69. yang meninggal 4 dan sembuh 2. Nah, bagaimana pendapat Anda melihat COVID-19 di Indonesia ini? Yang tadinya Itu kan- awal belum sama sekali terdeteksi di Indonesia, tiba-tiba melonjak puluhan, bahkan sampai sekarang udah 69 orang. Dengan jarak 1 sampai 2 minggu kan. Iya. Nah, gue sih nyaranin ya supaya
ngelihat itu sih ya ngeri juga kan. Soalnya kita lihat dari negara lain pun ya sama. Kalau udah ada satu, pasti ada dua, pasti ada tiga, Ya, ada ya. 10, Memang 20, penyebarannya cepat ya. bakal terus bertambah. Ya. Dan yang gua lihat itu harusnya bisa lebih bijak, pemerintah jangan tunggu banyak. Oke. Ya kan, udah mulai dari harus sekarang udah harus pencegahan. Berarti Ya. lockdown tuh penting banget ya. Melakukan lockdown itu ya. Sekarang lagi viral juga di Twitter, saya lihat lockdown kan Indonesia. Menurut gua lockdown itu dari orang asing sih, itu penting banget. Oh, oke. Sekarang kan istilahnya kan nggak cuma Cina aja kan yang banyak, Iya. dan negara lain pun banyak, dan Iya, betul. di Indo pun banyak yang dapat kasus itu kasus impor. Istilahnya mereka yang dapatnya di luar negeri Ya, ataupun podcast semua ke Indonesia. ya ataupun orang luar yang liburan ke Indo ya kan. Jadi penting sih menurut gua kalau misalkan orang-orang luar yang mau berlibur ke Indo itu di stopin dulu. Oke, terus tadi sebelum mencegah terjadinya lebih Parah, Ya, lonjakan lebih parah. Kita belajar dari Korea, Ya. belajar dari Italia, belajar dari Iran yang begitu cepat kan. Betul, ya. Bola juga Ya, banyak tiga kan. besar saat ini memang betul ada di China, Italia, Iran, dan yang keempat Korea Selatan. Oke, sebagai penutup interview Q&A kita, mungkin ada tips and trick bagi Anda untuk para viewer kita nih untuk mencegah COVID-19 ini. Menurut gua Dari pengalaman lu dari Cina deh, bagaimana untuk melihat ke Indonesia? Menurut gua penting sih buat pemerintah itu membuka data di mana aja kota-kota yang sudah terinfeksi. Transparansi ya, oke. Ya istilahnya kita nggak usah buka orangnya, Iya. kita nggak usah buka namanya kan, itu Iya, pasti identitas. bikin dia down Dong, juga. ya. Tapi kita harus tahu di mana dia kota, istilahnya minimal kota lah. Oke, letak daerah yang Letak daerah di detailnya. mana Oke. ya dia terinfeksi, terus dia pernah kemana aja. Oke. Karena udah dari 1 pasti bakal 2, 3, 4 sampai sekarang 69 itu semua ada beberapa Betul, orang yang ya. dapat dari luar, ada beberapa orang yang telah yang udah berhubungan Hubungan, atau ya, ya. berinteraksi dengan orang 1, orang 2 atau seperti itu kan. Nah, bagi kita ya kita harus tahu dong, misalkan kayak di Cina itu mereka buat pemetaan. Pemetaan di per provinsi, per kota, dibikin peta, Oke. dan terus dikasih tahu kalau misalkan di daerah Harbin itu berapa orang yang kena, daerah gua Jiangsu berapa orang yang kena, daerah Cicihar, daerah Shenzhen, daerah Nanjing, daerah-daerah lain dikasih tahu semua ada berapa orang yang kena. Setidaknya kita jadi bisa siaga, itu yang pertama. Dan yang kedua, gua ngelihat di Cina walaupun di kota gua di Jiangsu itu pada saat itu cuman sekitar 1 orang, pertama itu 1 orang. Iya. Tapi sebelum ada 1 orang yang kena, itu transportasi semua udah Stop. Oke. udah nggak banyak orang yang berkeliaran. Padahal belum ada orang yang kena. Bus pun kalau di sana kan nggak ada, misalnya transportasi umum itu cuman bus umum sama kayak Transjakarta gitu. Mobil pribadi itu nggak ada ya? Ada. Dikit tapi. Banyak. Cuman ini kan gua ngomong transportasi umum. Oh iya. Dia kayak Transjakarta gitu, kayak Metro Trans. Nah, sama taksi. Taksi. Sama taksi. MRT gue belum ada. Nah, dari situ taksi pun udah jarang. Dan gue pun saat beli makanan pun jarang taksi yang mau ngangkut. Oke. Mereka juga saya Khawatir. jarang taksi yang mau ngangkut. Gue tunggu beberapa taksi itu nolak semua, dan sepi juga, jarang taksi. Dan bus pun udah bener-bener nggak ada bus umum, bener-bener nggak ada, udah di stop. Nah, terus dari situ kita ya harus ada pemetaan sih, itu penting. Pemetaan ya, betul. Walaupun sekarang udah ada beberapa udah ada pengembangan nih. Jakarta dipetakan di mana-mana aja. Nah, Mungkin itu udah satu faktor kemajuan ya. Sekarang Jakarta udah ada tuh di peta, gue lihat juga Bogor juga kemarin. Nah itu mungkin transparansi salah satu yang lu maksudkan. Nah, Oke, terus selain- penting sih dibikin web khusus buat Iya. buat corona ini, buat daerah mana saja yang kena, terus update per jam, Iya. gimana yang suspeknya berapa, yang udah terinfeksinya berapa. Nah itu penting Terus banget. yang berubah Tanpa dari- membuka identitas si Ya, tanpa suspek tersebut ya. membuka dari suspek ke infeksi itu, udah terinfeksi itu kapannya, itu harus
udah harus update banget sih. Tips kedua atau yang lain? Terus Kayak penggunaan masker, disinfektan, nah itu penting sih. hand sanitizer, Ya, itu penting itu banget. penting banget ya. Oke, salah satu faktor untuk mencegah juga ya. Gue di sana pakai masker sekali buang, namanya masker yang kayak sensi itu kan itu Lu jadi nggak cuci masker dulu, lu cuci dulu, pakai lagi Sekali nggak? buang, Oh sekali nggak, buang. oke sekali buang ya. sekali buang, terus pakai yang buat semprot tangan juga yang antibakteri kan. Hand sanitizer ya. Terus abis keluar rumah langsung semua dicuci. Oh. Di sana baju langsung dicuci, jaket semua langsung dicuci. Kayaknya gue juga hari bulannya bayar air mahal gitu. Nah, Karena kita sering cuci tangan dulu bolak-balik, jadi kita khawatiran juga nih. Dikit-dikit nyentuh ini cuci tangan mungkin bulannya Enggak lah, sedikit kalau loncat, misalkan- bayar air kali ya. istilahnya lu di rumah ya enggak, itu kalau misalkan lu keluar megang apa, sebelum lu megang muka lu harus cuci tangan dulu. Cuci tangan Tapi dulu, kalau ya. udah di rumah lu ya sekiranya rumah lu aman ya enggak usah. Kalau lu megang gini-gini Oke. nggak usah cuci tangan kan. Terus kayak itu aja ya. Apa lagi? Gua ngeliatnya sih ya pemerintahnya harus lebih siap siaga aja sih, jangan dianggap sepele. Jadi kan kasus. Jadi kan kasus di luar negeri itu sebagai Iya. pembelajaran. Jangan kita tunggu 1000 baru kita melakukan peningkatan kewaspadaan. Iya. Kalau udah terjadi 1000, amit-amit ya kan, itu kan pasti bakal nambah-nambah lagi. Kita lihat dari Korea, dari Italia yang begitu cepatnya menular kan. Iya, betul. Dan kalau gua baca yang dari Korea itu karena mereka itu orang yang terinfeksi itu kemana, ke rumah sakit kan, sampai rumah sakit itu karena ketahuan. Iya. Nah jangan sampai hal itu terjadi kan, amit-amit di Indonesia. Makanya kita harus benar-benar siap siaga, benar-benar jangan dianggap sepele lah. Sebelum hal terburuk terjadi. Iya, kita harus siap siaga, jangan dianggap sepele. Gue bukan nyebar kepanikan atau apa, tapi ya kita harus melihat dunia luar. Iya. Ini kenyataan. Ya, Yang mengambil langkah lebih baik lagi. iya. Gitu. Walaupun misalnya di media lebih banyak membunuh atau apa, itu benar. Iya. Tapi kan istilahnya ya kalau hal seperti ini juga kita harus benar-benar dianggap serius. Iya. Pagi ini virus sudah ditingkatkan kata WHO sebagai pandemi, Ya. bukan epidemi. Ini pandemi berarti udah global banget ya. Berarti harus benar. Obatnya pun kan belum Vaksinnya ada. pun belum ada ya, betul. Oke. Orang yang sudah terinfeksi sembuh pun dia bisa terinfeksi lagi. Oke, cukup kayaknya kita. Itulah tips dari kita, gue, Michael, dan Wimpi. Semoga ini bukan menjadi khawatir kita bersama, bukan untuk menjadikan panik, tapi untuk lebih tetap waspada. Betul? Tetap waspada, tetap siaga, karena kita harus apa ya? Menjaga diri kita sendiri, Iya. menjaga keluarga kita, jangan ngandelin orang lain. Kita harus bisa mandiri dengan keadaan seperti ini. Kita cari jalan yang terbaik, kita Iya. tahu apa yang kita lakukan, kurangin keluar rumah, kurangin ke tempat Ramai umum. ya. Itu yang penting sih, karena kita nggak tahu siapa yang kena ya kan, kita nggak tahu udah di mana saja orang yang kena. Jadi kita harus tetap jaga-jaga aja yang penting sih. Dan tentunya kita berdoa semoga kasus ini semakin mereda dan sampai hilanglah virus ini Amin. di dunia. Oke. Sampai jumpa semuanya. Wim. Goodbye. Yoi.